Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asli Aprianti. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM PPG 127172321523, nomor PKG 2015-00413180. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi Sistem Hormon kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hormat, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, diminta satu orang, siapa ketua kelasnya, memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya. Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir? Ada semua? Ada semua. Semuanya sehat ya? Sehat. Sudah siap belajar? Siap belajar, bukunya disiapkan, alat tulisnya semua disediakan semuanya, ya. Siap ya. Oke. Gimana? Semangat pagi? Semangat. Oke. Jadi untuk supaya kita lebih semangat lagi, ya, kita akan bersama-sama melakukan stretching, ya, supaya kita lebih semangat dan untuk kita semua untuk ya relax. Oke, siap-siap stretching, silakan berdiri. Thank you.
Lanjut ya. Kita masuk materi kita hari ini. Ya, tapi sebelum kita masuk membahas materi kita, aku mau tanya dulu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Sistem saraf ya. Minggu lalu kita sudah masuk pada sistem koordinasi. Materi pertama dari sistem koordinasi adalah sistem saraf. Ya, masih ingat fungsi dari saraf? Siapa yang bisa satu orang? Fungsi saraf? Iya. Silakan Sri. Fungsi saraf yaitu mengatur organ-organ tubuh agar terjadi keserasian kerja. Iya, mengatur semua aktivitas tubuh ya. Jadi yang mengatur semua aktivitas, semua fungsi dari organ tubuh kita ini adalah saraf ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa selain saraf ya, ada yang namanya hormon ya. Jadi saraf dan hormon ini saling bekerja sama dalam mengatur kegiatan dan fungsi tubuh kita ya. Jadi sistem saraf ya dan sistem hormon saling bekerja sama dalam mengatur semua aktivitas tubuh manusia ya. Apakah sistem saraf bisa bekerja tanpa adanya hormon? Tidak ya. Jadi di sini kita akan membahas materi tentang hormon ya. Perhatikan di sini untuk materi kita hari ini tentang hormon ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Coba perhatikan baik-baik tujuan pembelajarannya. Yang pertama melalui tayangan slide PowerPoint, video pembelajaran dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan struktur pada sistem hormon dengan tepat ya. Perhatikan. Kemudian yang kedua melalui tayangan slide PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis hormon dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi gangguan ya sistem hormon dengan tepat. Sudah diperhatikan? Ya. Ini akan kita capai hari ini ya. Kemudian selain tujuan pembelajaran, ya, kita harus mengetahui juga manfaat dari pelajaran kita hari ini ya. Manfaatnya ya, setelah mempelajari materi sistem hormon, peserta didik dapat mengetahui struktur pada sistem hormon, kemudian peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis hormon, ya, kemudian peserta didik juga dapat mengetahui gangguan yang terdapat pada sistem hormon. Manfaat, ya, jadi tujuan dan manfaat. Selanjutnya, dalam pembelajaran kita, ya, ada beberapa penilaian yang akan ibu ambil. Perhatikan di sini. Ya, ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Perhatikan baik-baik, jadi ibu harap semua bisa aktif terlibat ya selama proses pembelajaran. Kemudian sebentar kita akan melakukan diskusi, presentasi dan tanya jawab supaya tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai yang maksimal, gitu ya. Jadi hari ini materi kita yang akan dibahas yaitu sistem hormon ya. Sistem hormon ini disebut dengan sistem endokrin. Ya, untuk perhatikan, sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia yang disebut dengan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Ya, kemudian kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah. Seperti itu. Jadi materi untuk sistem hormon ya diperhatikan baik-baik supaya kita bisa memahaminya dengan baik. Jadi sistem hormon ini ya dihasilkan oleh atau disekresikan oleh kelenjar hormon ya atau kelenjar endokrin. Coba lihat di sini ada kelenjar hormonnya yaitu kelenjar hipofisis, ada kelenjar tiroid, kemudian kelenjar adrenal, pankreas, hipotalamus, paratiroid, kelenjar pineal, kemudian kelenjar pada organ reproduksi ya atau kelenjar gonad.
Untuk yang pertama struktur sistem hormon ya, struktur sistem hormon. Kita lihat ini struktur dari kelenjar hipotalamus ya. Kelenjar hipotalamus ini terletak di otak ya. Di sini. Ini dia disekresikan di sini ya. Ini hipotalamus, ini talamus, jadi hipotalamus ini di bawah talamus ya. Kalau di atas, nanti di bawahnya ini ada hipotalamus. Lihat ya, sudah. Ya, ini struktur dari hipotalamus sudah dilihat ya. Ini bagiannya terdapat pada otak ini ya. Jadi untuk lebih jelasnya, ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang hormon, sistem hormon. Ya, silakan dilihat baik-baik video yang ibu tayangkan. Ya, apabila terdapat hal-hal penting, ya silakan dicatat. Oke, cek ulang videonya. Semua perhatiannya, fokusnya ke depannya. Halo semuanya, dikatakan oleh otak. Dengan kata lain, otak menjadi pusat kendali pada tubuh manusia. Salah satu bagian otak yang berperan penting dalam sebagian besar fungsi pada tubuh adalah kelenjar hipotalamus. Sebutan hipotalamus sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu hipo dan talamus, yang berarti di bawah talamus. Talamus merupakan bagian pada otak yang mempunyai fungsi sebagai penghubung informasi sensori dan juga sebagai pusat persepsi nyeri. Demikian penjelasan mengenai kelenjar hipotalamus. Jangan lupa untuk like, komen. Jadi kita sudah lihat ya, sudah kita saksikan tadi ya, mulai dari penjelasan poin, kemudian video pembelajaran ya. Kita sudah melihat dari struktur hormon pada kelenjar hipotalamus, kemudian jenis-jenis hormon ya. Masih diperhatikan tadi jenis-jenis hormon apa saja yang kamu simak tadi? Jenis hormon hipotalamus ya. Jadi hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hormon ya. Kemudian hormon-hormon dihasilkan tadi seperti hormon adrenalin ya. Hormon apa lagi? Somatotrofin, insulin, kemudian ada hormon estrogen ya, progesteron, testosteron gitu ya. Dan fungsinya ya. Ada yang bisa jelaskan coba fungsi dari salah satu hormon tadi yang kamu simak tadi? Siapa yang bisa? Coba bisa? Ya, coba Sri. Yang pertama itu insulin. Insulin berfungsi sebagai mengatur kadar glukosa pada tubuh. Iya, mengatur kadar glukosa atau kadar gula ya pada darah ya. Oke. Kemudian sudah dilihat juga tadi beberapa tayang video ya, salah satunya yaitu gangguan pada sistem hormon ya. Jadi kita sudah lihat tadi penayangannya. Di sini yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama tadi struktur hormon, kemudian struktur jenis hormon beserta fungsinya, dan gangguan-gangguan pada sistem hormon. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari video yang dilihat tadi? Tidak ada? Iya. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD ya. Tapi sebelum itu kita bentuk kelompok dulu ya. Kita bentuk dulu kelompok. Ibu akan bacakan kelompok 1 ya. Kelompok 1 yaitu Anastasia, Anita, Dariana, Gusti Arya, sama Gusti Deva ya. Silakan diatur posisi. Ya baik, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah di sini ada beberapa nomor ya, permasalahan yang akan kami selesaikan melalui diskusi ya. Mana kelompok 1? Ini kelompok 1. Silakan
situ sih. Oh ini jawaban. Ini jawabannya. Bisa mencari sumber dari internet ya. Soalnya, ini ada melengkapi tabel ya, ya, yang seperti ini yang bisa cari mana yang mana kita, ya ini, tarik garis ya, yang mana kira-kira, oke. Ya, sudah selesai. KPD-nya sudah selesai bekerja. Sudah. Ya, mana kerjanya? Jawab. Mana ini jawabannya sudah selesai? Sudah. Sana sudah. Sudah. Selesai. Kelompok ini kelompok 4 sudah. Kalau begitu kita akan melakukan presentasi ya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ya, yang mulai duluan siapa? Kelompok berapa? Kelompok 1 dulu ya. Ya, silakan kelompok 1 ke depan. Ya. Siapa yang akan tampil ke depan presentasi? Silakan. Baik, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem hormon yang dibacakan oleh Anastasia Setiawan Berita dari Panurjana. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu untuk soalnya yang kami dapat. Jantung kita diatur oleh sistem koordinasi tubuh. Jantung diatur oleh sistem hormon. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem hormon. Pernahkah kalian merasakan detak jantung yang tiba-tiba cepat? Ketika kalian ditunjuk oleh guru kalian mengerjakan tugas di papan tulis, ketika kalian berada pada kondisi khawatir, maka detak jantung kalian akan menjadi cepat.
Semua itu merupakan bagian dari sistem koordinasi yang terjadi dalam tubuh, yang tentunya diatur oleh aktivitas hormon yang dihasilkan oleh tubuh kita, pencernaan makanan, produksi dan fungsi seksual, dan penyerapan gizi. Baik, saya akan melanjutkan. Adapun fungsi hormon di dalam tubuh manusia yaitu kinerja organ jantung, siklus tidur, mendukung proses reproduksi dan fungsi seksual, mendukung fungsi kognitif, mendukung pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh. Sudah? Oke, kembalikan ke moderator. Ya, buka sesi tanya jawab. Apakah kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya dari kelompok 2, silakan kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara sistem kerja hormon pada tubuh manusia? Baik, untuk pertanyaan kelompok 2 akan dijawab oleh teman kami. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana cara kerja sistem hormon? Jadi, cara kerja sistem hormon yaitu dengan rangsangan berupa kadar glukosa yang terlalu tinggi di daerah akan memicu produksi dan pengeluaran hormon insulin ke plasma darah sehingga kadar glukosa darah dapat diturunkan dengan ke kondisi normal. Apakah kelompok 2 menerima jawaban dari kami? Sudah jelas jawabannya? Sudah. Struktur apa tadi contohnya? Soalnya? Contohnya itu cara kerja hormon ya, yang dia berikan contoh adalah cara kerja insulin ya, hormon insulin ya. Oke, sudah jelas jawabannya? Sudah. Masih ada lagi yang mau bertanya? Moderator silakan. Pertanyaan lagi. Apakah ada kelompok lain yang mau bertanya? Silakan kelompok lain yang ingin bertanya. Kelompok 3 ada? Kelompok 4 ada? Atau ada yang mau tambahkan? Ya, ada yang mau tambahkan jawaban? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Tidak ada? Oke, sudah jelas ya untuk kelompok 1 ya? Ya. Oke, silakan kelompok 1 bisa disimpulkan. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa sistem hormon adalah sistem yang terdiri dari beragam organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon. Hormon-hormon tersebut bertugas untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Adapun tubuh manusia memerlukan sistem hormon untuk didistribusikan ke organ tubuh yang akan menjadi tempat menjalankan tugasnya. Sudah selesai? Oke, silakan bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 presentasikan hasil 2. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem hormon yang akan dibacakan oleh Kemang Sri dan BRT. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami yaitu tentang macam-macam reproduksi. Yang pertama itu ada pankreas. Pankreas ini terletak di sebelah bawah lambung dan hormon yang dihasilkan yaitu insulin. Fungsi pankreas ini yaitu membantu tubuh mengontrolkan gula dalam darah sekaligus mengelola glukosa sebagai sumber energi melalui sel otot, lemak, dan hati. Itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok lain yang ingin bertanya pada kelompok 2 ya tentang di sini semua letaknya fungsinya ya. Ya. Silakan kelompok apa? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Baik, di sini saya Ditutu Mithaniani dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2 mengenai apa yang dimaksud fungsi kelenjar endokrin beserta peranannya. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh kelompok kalian. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Kelenjar endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Sedangkan untuk peran dari sistem endokrin yaitu untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme, tumbuh kembang, fungsi, dan reproduksi seksual, tekanan darah, napas, makan, atau siklus tidur. Ya, nah, kembalikan ke penanya kelompok 3. Apakah jawaban kami Anda terima? Sudah jelas. Sudah jelas kelompok 3 ya. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya ke kelompok 2 atau mau mengungkapkan pendapat, silakan lagi. Tidak ada. Sudah ada, sudah jelas ya. Silakan disimpulkan. Kami akan menyimpulkan hasil penelitian kami yang akan dibacakan oleh Menteri dari. Baik, saya akan menyimpulkan hasil penelitian kami yaitu yang dimaksud kelenjar endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Sedang peran dari endokrin ini yaitu untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme, tumbuh kembang, fungsi reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Macam-macam dari kelenjar endokrin itu yang pertama ada hipofisis, tiroid, adrenal, pankreas, dan godat. Ya, selesai. Saya tutup. Sekian dari kesehatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok apa lagi? Kelompok 3 ya, siap ya? Ya. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan selamat pagi. Pagi. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang sistem hormon yang dibacakan oleh Jamita dan Ferdiana. Oke, di sini kami akan membacakan mengenai hasil diskusi kami mengenai kelainan atau gangguan pada sistem hormon serta penyebabnya. Salah satu kelainan atau gangguan pada sistem hormon yaitu seperti penyakit Addison. Silakan moderator untuk membuka sesi pertanyaan. Mungkin kelompok lain ada yang mau bertanya. Silakan dari kelompok satu. Oke, silakan. Baik, saya Ria Mustikarani ingin bertanya bagaimana cara menjaga kesehatan hormon pada tubuh manusia. Sudah jelas soalnya? Oke, untuk pertanyaan dari kelompok 1 akan dijawab dengan anggota 1. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara menjaga kesehatan hormon pada tubuh manusia? Kita ketahui bahwa hormon merupakan komponen penting dalam tubuh yang berperan dalam membantu organ tubuh dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Adapun cara memperbaiki atau menjaga kesehatan hormon yang bisa dilakukan adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengurangi kafein dan alkohol, rutin olahraga, tidur yang cukup, dan kelola stres yang tepat. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok lain? Nah, Sudah jelas? jelas. 3 sekarang disimpulkan. Saya akan menyimpulkan mengenai kelainan atau gangguan pada sistem hormon. Jadi di sini ada beberapa kelainan atau gangguan pada sistem hormon sehingga penyebabnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Silakan dibantu saya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baik. Tadi presentasi dari masing-masing kelompok ya. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi untuk diskusinya tadi membahas tentang materi sistem hormon ya. Sistem hormon yang disebut juga dengan sistem endokrin ya. Nah, tadi sudah dibahas jenis-jenis hormon ya.
jenis hormon beserta fungsinya. Nah, jenis-jenis hormon contohnya misalnya hormon adrenalin. Ya, fungsi dari hormon adrenalin ini ya meningkatkan denyut jantung, ya, kemudian meningkatkan tekanan darah, ya, pada situasi emosi ataupun situasi yang darurat. Ya, misalnya contoh ya, ibu kasih contoh disekresikannya adrenalin pada situasi yang emosi atau situasi yang darurat. Misalnya ya, kita lagi menonton film horor. Ya, apa kira-kira yang terjadi pada tubuh kita pada saat kita sedang menonton film horor? Ya, perasaan takut ya, perasaan takut. Kemudian biasa denyut jantung semakin cepat. Ya, semakin cepat denyut jantung. Kemudian merasakan keringat dingin ya. Nah, itu adalah sekresi dari hormon ya yang sedang mengendalikan seluruh fungsi berdasarkan rangsangan atau stimulus dari film horor yang kita nonton. Seperti itu ya. Jadi kita sudah membahas tadi tentang sistem hormon ya. Jadi di mana hormon ini disekresikan oleh kelenjar-kelenjar hormon. Oke. Sekarang minta satu orang untuk menyimpulkan ya. Ya, kita sama-sama menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan empat untuk menyimpulkan. Dari materi yang kita pelajari hari ini dapat disebutkan bahwa hormon adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin yang terdiri dari beberapa kelenjar tubuh. Manusia memiliki berbagai jenis hormon yang masing-masing memiliki peran penting dalam menunjang kinerja tubuh. Bagian dalam tubuh yang termasuk dalam sistem endokrin dan memproduksi hormon adalah kelenjar hipotalamus, kelenjar hipofisis, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, dan kelenjar adrenal. Iya, ya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Kita berani dan bisa menyimpulkan ya materi kita pada hari ini tentang struktur hormon, kemudian jenis-jenis hormon beserta fungsinya, dan gangguan atau kelainan pada sistem hormon ya. Untuk gangguan pada sistem hormon yang sudah ditampilkan tadi ya, gangguan di mana dia kelebihan hormon androgen ya, hormon androgen yang seharusnya pada laki-laki. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau masih ada yang belum dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti semua sudah paham ya? Ya. Paham? Sudah mengerti? Tidak ada. Oke. Kalau sudah paham semuanya, Ibu akan melakukan tes pengetahuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang Ibu sudah jelaskan tadi terkait dengan sistem hormon ya. Baik, soalnya ini silakan dulu. Saya bilang sekali. Dan kalau ada soal yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Sudah selesai dijawab? Oke, bisa dikumpulkan ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi ya. Nah, yang pertama Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini tentang materi hormon? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Kalau pembelajaran kita hari ini menyenangkan ya. Ya. Apakah ada hal-hal yang tidak dipahami ya, atau ada kendala selama proses pembelajaran hari ini? Tidak ada. Semua dipahami ya? Apakah kalian sudah memahami materinya? Sudah. Jadi materi tadi terdiri dari sistem hormon, struktur hormon ya. Sudah dipahami struktur hormon? Tidak. Kemudian untuk fungsi hormon sudah jelas? Sudah. Kemudian gangguan pada sistem hormon juga sudah jelas? Sudah. Kira-kira dalam pembelajaran kalian lebih senang dengan video pembelajaran atau menggunakan gambar? Dengan menggunakan video ya? Berarti video tadi bisa meningkatkan, semoga bisa meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar. Ya?
Ya, jadi Ibu sudah memeriksa hasil kerja LKPD-nya ini ya. Ibu sudah mengambil nilai. Jadi Ibu akan umumkan kelompok yang aktif ya selama proses pembelajaran dan mengerjakan LKPD-nya dengan baik ya. Jadi Ibu tadi sudah jelaskan penilaiannya. Jadi untuk kelompok yang paling aktif ya, yang kinerjanya sangat baik adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ibu akan memberikan hadiah kecil ya untuk kelompok 2. Mana kelompok 2 tadi? Ya, ini untuk kelompok 2 hadiahnya ya. Kelompok yang lain, supaya lebih aktif lagi ya. Ya, minggu depan pertemuan minggu depan supaya lebih aktif lagi, kerjanya lebih baik lagi ya, lebih semangat lagi supaya mendapatkan poin yang maksimal, gitu ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya, Ibu akan kasih tugas di rumah ya. Silakan tulis tugasnya. Jadi tugas ini per kelompok ya. Tugasnya itu membuat poster ya tentang fungsi hormon. Jadi ada hormon, buatkan posternya, ada hormon, kemudian beserta dengan fungsinya. Kalau ada gambar nanti dilampirkan gambarnya juga, dipasang gambarnya. Sudah jelas tugasnya? Sudah. Tugasnya membuat poster ya, tentang hormon dan fungsinya. Oke? Untuk materi di depan kita akan membahas tentang alat indera. Ya, jadi materi hari ini membahas tentang sistem hormon. Di depan kita sudah masuk pada sistem indera. Oke, itu saja. Selanjutnya masih ada yang ditanyakan? Ada? Sudah semuanya ya? Baik. Untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sekian ya. Sebelum kita akhiri, satu orang memimpin doa dulu. Siapa? Silakan. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertemuan hari ini cukup sekian ya. Terima kasih. Kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.